Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan sahabat atau komunitas Anda sekalian. Hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, pekan Advent yang pertama. Saya Romagus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan hari ini Matius 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai 8. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perikop Injil hari ini menceritakan kepada kita tentang Yesus yang berkeliling dari kota dan desa untuk mengajar dan berbuat baik. Sambil mewartakan Injil, Yesus menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus menyadari bahwa panenan memang banyak sekali, tetapi murid yang berkarya untuk mengikutinya, para pekerja yang akan menuai tuaian atau panenan itu, masih sangat sedikit. Lalu ia mengutus para murid untuk pergi berdua-dua sambil mewartakan Injil. Yesus mengutus para murid untuk mengabarkan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ia juga memberi kuasa kepada mereka, suatu daya atau kemampuan dari dalam untuk menyembuhkan orang-orang sakit, untuk mengusir setan. Saudari-saudara, umat beriman yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan perikop Injil ini untuk kita yang sedang menjalani masa Advent? Saudari-saudara, kalau kita melihat dunia di sekitar kita, ada begitu banyak panenan yang berlimpah-limpah. Ada banyak orang mencari Allah. Ada banyak orang yang sakit dan ingin disembuhkan. Yang menderita sakit yang berkepanjangan dan ingin dijamah oleh Tuhan. Ada orang lumpuh yang ingin berjalan. Ada banyak orang salah jalan yang ingin mengikuti jalan yang benar. Ada kegelapan atau kuasa kegelapan yang menguasai dunia. Ada kelumpuhan cinta dan kebekuan hati yang menguasai dunia. Cacat celah, kusta dalam masyarakat, seperti korupsi, seperti kejahatan, pemerasan, penindasan, ketidakadilan, itu tersebar di mana-mana. Ada lingkungan hidup yang rusak oleh karena keserakahan manusia.
Ada kemiskinan dan kesakitan ada di seluruh penjuru dunia, bahkan di sekitar kita ada. Maka saudari-saudara, di tempat-tempat seperti itu kita dipanggil oleh Allah untuk menjadi perpanjangan tangan belas kasih-Nya. Kita dipanggil untuk menghadirkan wajah belas kasih Allah di tengah dunia. Kita dipanggil untuk menghadirkan Yesus yang penuh belas kasih, yang berkeliling sambil berbuat baik kepada banyak orang. Masa Advent saudari-saudara adalah masa yang sangat baik untuk introspeksi, tapi juga masa yang baik untuk memulai sesuatu yang baru, untuk berubah, untuk melakukan sesuatu lebih sungguh. Kita sudah diberi bekal cuma-cuma oleh Tuhan, apakah itu yang berupa kehidupan, kesehatan, apakah itu yang berupa iman, fisik, stamina, bakat, dan segala kemampuan, serta berkat-berkat lain yang ada pada kita semua. Dan sekarang kita diundang saudara-saudari untuk menjadi berkat Allah bagi banyak orang. Sekali lagi, yang menghadirkan wajah belas kasih Tuhan pada setiap orang, lebih-lebih yang sungguh membutuhkannya. Penginjil Matius mengatakan kepada kita tadi bahwa kita telah diberi banyak hal oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Dan pada gilirannya kita dipanggil untuk membagikannya kepada sesama juga dengan cuma-cuma, supaya tidak percuma. Bagi mereka yang membutuhkan, bagi mereka yang merindukan, bagi mereka yang mengharapkan, bagi mereka yang sungguh menantikan Tuhan yang bertindak atas hidup mereka melalui kita. Tuaian banyak, bekerja sedikit. Tuhan memanggil Anda, Tuhan memanggil kita semua untuk menjadi wajah belas kasih-Nya kepada orang-orang di sekitar kita yang sungguh membutuhkan, yang sungguh mengharapkannya. Setiap kali merayakan Ekaristi, saudari-saudara, di bagian akhir perayaan Ekaristi kita mengikuti semacam amanat perutusan. Marilah pergi, kita diutus. Nah, disitulah saudari-saudara, kita diutus ke dalam dunia di mana Tuhan mengutus kita. Kita diutus untuk menjadi sekali lagi tangan Tuhan yang penuh belas kasih. Menjadi wajah Tuhan yang memancarkan kasih. Menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang di sekitar kita. Moga-moga saudari-saudara, masa Advent ini semakin bermakna karena kita yang ambil bagian, karena kita para pengikut Kristus menjadi pekerja-pekerja, menjadi pelayan-pelayan yang murah hati, pelayan-pelayan yang mudah untuk berbelas kasih. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang kami terima, segala macam daya yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dengan cuma-cuma. Kini pergunakanlah diri kami, hati kami, tangan kami untuk menjadi kepanjangan tangan yang menghadirkan wajah belas kasih-Mu di tengah dunia. Semoga dengan demikian masa Advent yang kami jalani semakin bermakna bagi kami dan bagi semua yang kami layani. Seolah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.